Perkenalkan, nama saya Ferdi Tanjaya. Perkenalkan, nama saya Anangga Buana Prima Perdana. Perkenalkan, nama saya Akbar Roza. Perkenalkan, nama saya Rendy Januari Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Aura Kamila Nova. Akhirnya selesai. Jam berapa sekarang ya? Sekarang jam 15:04. Bentar lagi aja nih. Nah, udah azan tuh. Salat yuk. Ya udah, yuk ganti baju. Udah bikin Indomaret lah. Enggak kan. Ngapain di Indomaret lagi? Ulangan lagi. Hari Senin kan kita ulangan kan? Ya. Kita jalan. Belajar lah kalau gitu hari ini kita nih. Astaga. Renang, turun sini ada Per. Oke, bawah. Gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kerja bakti. Kerja bakti yang sebelumnya itu masih bisa dibilang belum maksimal karena masih sepi itulah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian sembako. Siapa yang di sini ingin memberikan solusi tentang pembagian tersebut dan kerja bakti? Ya Pak, gimana kalau kerja baktinya tuh seminggu sekali, terus kalau pembagian sembakonya sebulan sekali? Apakah Bapak Ibu yang di sini ada pendapat lain atau sependapat dengan Pak Ferdi? Saya Pak, gimana kalau kerja baktinya dilaksanakan sebulan sekali di hari Minggu pada akhir bulan? Karena kalau seminggu sekali takutnya banyak yang sibuk jadi tidak maksimal seperti sebelumnya. Dan untuk pembagian sembakonya juga sebulan sekali di akhir bulan karena bahan makanan di dapur mulai menipis.
Bagaimana dengan pendapat yang lain? Apakah sependapat dengan Bu Dinda? Saya sependapat sih Pak dengan pendapat Bu Dinda. Soalnya kalau hari-hari biasanya saya itu juga sibuk Pak. Saya setuju sih Pak, saya lupa kalau saya juga sibuk. Jadi Bapak Ibu sepakat jika kerja bakti ini dilakukan sebulan sekali di hari Minggu akhir bulan, dan sembakonya juga dibagikan di akhir bulan. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada sembako untuk Bapak dari hasil diskusi kemarin. Mohon diterima ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh orang masing-masing. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Kita juga memiliki kepribadian yang sama, terutama beribadah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jika kita bisa menghormati dan bertoleransi pada agama lain, maka integrasi nasional bisa tercipta di negara kita Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan kerjasama untuk kedamaian negara kita. Integrasi nasional juga dapat tercipta jika kita menolong sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menetapkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dan kepentingan pribadi masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Contohnya seperti gotong royong atau kerja bakti. Hal ini dapat membentuk persatuan sehingga terciptalah integrasi nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain, dan jika kita memaksakan kehendak kita sendiri, hal ini dapat menyebabkan disintegrasi dan permusuhan antar warga, sehingga integrasi nasional tidak dapat tercipta. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak orang lain. Jika timbulnya ketidakmerataan, hal itu akan menyebabkan keirian pada warga sehingga hal ini yang menghambat integrasi nasional terbentuk.